Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pelajaran kita masuk kepada hadis yang kita beri judul dengan menyenangkan manusia dengan kelemah lembutan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum, sesungguhnya kamu, la tas'auna an-nasa bi amwalikum." La, tidak akan bisa atau mampu, tas'auna, kamu itu melapangkan atau memberikan kelapangan kepada manusia bi amwalikum, dengan harta bendamu, walakin, dan tetapi atau namun, liyasa'hum, hendaklah memberi kelapangan kepada mereka di antara kamu dengan bastul wajhi, dengan wajah yang berseri, wajah yang ceria, wa husnul khuluq, dan akhlak atau perangai yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Mari kita pahami. Sebagaimana kita paham bahwa tidak semua orang bisa kita senangkan dengan uang, dengan harta, dan dengan hal-hal yang bersifat materi. Karena tidak semua orang butuh itu. Andaikan orang butuh itu, kadang orang belum juga dia merasa tentram dan senang. Karena perlakuan kita. Kadang malah disebutkan kata-kata yang baik lebih bagus daripada sedekah, tapi diiringi dengan caci maki, menyakitkan, membuat orang tidak senang. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatma'u haza. Sehingga dikatakan innakum la tasa'una nas, sesungguhnya kamu, la, tidak, tasa'una, tidak bisa memberikan kelapangan. Dengan cara begitu bisa menarik hati mereka, menyenangkan mereka, menggembirakan mereka. Kamu tak akan mampu dengan hanya memamerkan, membanggakan harta. Kecil orang Minang, harato jangan dipanggaan. Oh, bahagia itu, senang itu kadang dari situ. Nah, jadi maksud sabda Nabi yang artinya sesungguhnya kalian tidak akan mampu membuat manusia merasa lapang, atau bagaimanapun kamu bisa melapangkan orang sehingga hati menjadi senang, bahagia, tentram, hanya dengan semata hartamu. Ikabaranlah pitih wak, atau nak kamu kilo kita kemagia semua orang satu. Sifat harta ko kecil orang cuma minum air lawi, makin diminum
beko lahbih, beko maniwa, sepah dibuang. Tak ada manfaat, tak ada keuntungan, tak ada faedah dan kedambiak dia awak leh. Bisa jadi awak di belakang muleknya. Atau bahasa kasarnya songgengnya leh. Malam bisa dipijak dan diinjak. Kalau kita menganggap kebaikan itu dengan harta saja. Ini yang dicegah. Karena banyak manusia yang yang akan kita kasih kalau begitu. Banyak pitiwa tu. Setiap orang dia sudah piti seolah. Ini tidak mungkin dan tidak bisa. Semua orang kamu kasih, lalu berapa hartamu? Dan tidak semua orang yang dikasih lu merasa senang dia. Kalau akhlak gitu, perangai gitu, tampilan gitu, cara gitu tidak. Makanya dikatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni. Surah Al-Baqarah, boleh lihat silakan. Al-Baqarah surat kedua 263. Al-Baqarah surat yang kedua halaman 44. Halaman 44. Rasul ayat 263 dan 264. Qaulun ma'rufun, perkataan atau ucapan yang baik. Labaswa halaman 44 surat Al-Baqarah ayat 263 dulu. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, dan maghfiratun, dan kemaafan atau ampunan. Khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah, yang sedekah itu yatba'uha azah, diiringi kata-kata yang menyakitkan, menyinggung, membuat orang tidak enak. Wallahu ghaniyun halim, Allah itu maha kaya lagi maha santun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kamu merusak, membatalkan sedekah kamu, sedekah yang kamu berikan, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, wal adza, dan jangan pula dengan azza, kata-kata yang menyakitkan. Kalladzi, sama seperti orang yang yunfiqu malahu, menginfakkan hartanya lantaran riya kepada manusia, la yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak dia beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Famathaluhu, maka masal atau perumpamaannya, kamathal, seperti perumpamaan Safwan, batu licin. Alaihi, di atasnya batu licin itu ada turab, ada tanah atau debu. Fasabahu, lalu menimpanya wabil, hujan lebat.
fatarakahu salda, maka lalu dia meninggalkan batu itu kembali menjadi licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, yang mereka tidak lagi kuasa atas sesuatu apa yang telah mereka lakukan, mereka perbuat. Allah tidak akan menunjuki kaum yang kafir. Mari kita pahami sejenak saja. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik lebih bagus daripada sedekah, tapi diiringi dengan kata menyakitkan. Perkataan yang baik lebih bagus dari sedekah. Sedekah itu diiringi dengan azab. Azab itu bikin orang tidak nak terganggu, tidak nyaman, tersakiti. Bukan fisiknya, tapi hati. Gampang, tidak sulit menangkapnya. Yang terbaiklah sedekah diberikan, kata-kata juga menyenangkan. Di bawahnya sedekah diberikan, tapi kita tidak menyakitkan perasaan orang. Di bawahnya lagi perkataan lebih baik, tapi tidak sedekah. Yang terbaik di samping sedekah, membantu, melapangkan, meringankan, kata kita juga baik. Nah, itu yang tertinggi. Di bawahnya sedekah. Sedekah saja, tidak ada nasihat, tidak ada kata-kata yang bagus. Kita berikan saja apa yang diminta, apa yang dibutuhkan. Di bawahnya lagi kata-kata yang baik, tapi tidak sedekah. Di bawahnya lagi sedekah tidak, kata-kata yang baik tidak, diam saja. Daripada bersedekah tidak, muncul mencirit pula kita. Makin tak nak muncul petai-petai lah. Tak ada kerajaan lain aja. Menjadi pelasi orang kepanjang saya kau mah jalan. Memang lagi hendak. Kadang-kadang malah kata-kata yang baik itu lebih bagus daripada sedekah. Karena orang tidak semua orang butuh sedekah. Tidak semua orang butuh. Pitih lah, dia pitih. Tak ada pitihnya. Malah tanah kau sekarang balik kau jalan. Itu kesan kan. Jagonya lah kan. Apanya? Qaulun. Qaulun mak. Kadang-kadang itu lebih menyenangkan. Orang butuh nasihat, butuh solusi, butuh petunjuk, butuh arahan. Kadang dia ingin menerima berbagai macam pelajaran-pelajaran yang kita berikan sama dia. Itu jauh lebih dibutuhkannya daripada uang berlipat-lipat. Karena dia tidak butuh uang. Itu dia. Maka diperingatkan orang-orang beriman hal yang seperti itu. Karena Allah tidak butuh. Wallahu ghaniyun. Ghani itu tidak berhajat. Itu yang ghani. Tidak berhajat, tidak butuh, namanya ghani. Lalu orang terjemahkan maksud kita kaya. Orang kaya tidak butuh. Berbeda dengan manusia. Makin kaya manusia, dia makin butuh. Iyalah. Makin banyak hartanya, perusahaannya, dia makin banyak butuh orang. Walaupun pada lahiriahnya orang yang butuh, tapi sebenarnya dia yang butuh. Untuk menjaga rumah saya, ini butuh sekian banyak orang. Ada tukang cuci, tukang masak,
tukang sapu, tukang ngasuh anak, tukang jaga rumah, namanya sapam, security. Bahkan butuh janjian lah. Itu janjian. Jadi makin banyak kebutuhannya. Dia punya kades 10, bisa ada mama mau nyi seorang tak? Nanya betul nak buah. Ibu ingat kata Abu Hamka, kalau ibu suka baca buku, namanya Tasawuf Modern. Salah satu yang masih ingat, Bu, orang yang kaya itu adalah orang yang tidak banyak kehendaknya, kata beliau. Kehendaknya tulisannya. Orang tidak banyak kehendak itulah kaya. Makin banyak kehendak, makin mensai. Banyak keinginan, banyak kehendak. Berarti masih butuh. Nah, Allah adalah ghani. Allah ghani, tidak berhajat, tidak butuh kepada apa dan siapapun. Namanya ghani. Ghani ko yang terjemahan orang maksud kayo. Yang paling kayo adalah Allah. Kalau orang kampung ambo cok bilang, "Oh itu adalah kayo." "Oh itu adalah kayo, tak taruh ente kaiko." Itu adalah kayo. Nah, tidak selesai dulu punya itu nalah. Asal katanya kan Tuhan Allah. Kok itu nalah kayo. Lain tak salah sebab ni bahasa awak. Nah, bahasa Arab ni kita baca je tak. Lah, ghani. Jadi karena Allah tu ghani, dia tidak butuh, dia tidak berhajat kepada sedekah yang kamu berikan, tapi kata-kata kamu menyakitkan. Allah tidak butuh dengan itu. Allah tidak butuh kepada itu, dan dia tidak akan kasih ganjaran, balasan, dan tidak reda seperti itu. Karena dia menyakiti orang dengan kata-katanya. Allah tidak butuh dengan hartamu, karena harta itu Allah yang ngasih. Rezeki itu daripada Allah. Lalu apa? Ya, kamu harus bersikap baik kepada sesamamu. Semenjak daripada ucapan, sikap, tindak tanduk, dan perbuatan yang baiklah. Itu yang menyenangkan orang. Untuk itu jangan kamu batalkan. Jangan kamu batalkan sedekah. Dengan apa? Bil manni, man menyebut-nyebut kau bahasa orangnya mau ungki badia. Nak takana durang jasa awak. Bahasa kita telah pernah membantunya, menolongnya, melapangkannya, meringankannya. Jangan diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit hilang dia. Batal ya. Dan aza, kata-kata menyakitkan. Kedua-duanya sama. Yang pertama, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Yang kedua, aza. Aduh aza, kata menyakitkan. Lah mati. Salah tekan. Ibu-ibu kalau mencari ayat, jangan tekan apanya. Tanda panah. Itu bunyi ayatnya. Sama penyakit. Ini ada Ustaz Nando tu. Alah. Lebih baik daripada sedekah.
Tidak. Biasa tu biasa. Kalau di rumah bisa saja tidak masalah. Tapi siko kadang-kadang grogi lah jadinya. Apalagi kawan kabar Allah mencari saudara Allah. Karena aku pernahlah mengalami itu. Jurong HP dulu. Nah, ayat 263 kan ditutup dengan Ghaniyun Halim. Ghani tadi apa? Ya kaya, tidak berhajat dalam itu. Halim itu santun. Tapi maksud halim sebenarnya adalah hilmun, tidak terburu-buru memberikan sanksi hukuman dan iqab lantaran salah seseorang. Itu namanya hilmun. Jadi halim, Allah tidak terburu, tidak tergesa untuk menghukum, memberikan sanksi dan siksa kepada orang yang melakukan kejahatan, keburukan. Dia sabar. Kita orang melihat dan halim itu tidak terburu, tidak terkaja untuk memberikan hukuman, sanksi atau siksa kepada orang yang bersalah. Walaupun orang itu patutlah pantas untuk dihukum. Sementara Allah kuasa untuk menghukumnya. Tapi tidak dihukumnya, dibiarkan saja. Namanya hilmun. Halam mim hilmun. Nama Allah Halim, sifatnya hilmun. Digandeng jika kesalahan-kesalahan kamu yang seperti itu jangan diulang lagi, jangan diperbuat lagi. Allah tidak akan menyangsi dan tidak memberikan hukuman kepada kamu atas kecerobohan, atas kekeliruan dan kesalahpahamanmu itu. Allah Halim. Jadi Dia Ghani, Dia tidak berhajat, tidak butuh kepada sedekah kamu yang seperti itu. Dia juga halim, sabar, santun, tidak akan cepat-cepat terburu-buru memberikan hukuman. Itulah Ghaniyun Halim. Nah, untuk itu wahai orang-orang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah kamu, bantuanmu, pertolongan kamu, kedermawanmu, kelapangan kamu kepada orang lain dengan mani. Mani itu walaupun 10, 20 tahun lampau diungkip baik temaninya namanya. Lupa kau ya. Oi, kau. Lupa kau ya. Lupa kau. Atau mengungkip namanya. Mengungkip. Kena diren lah. Kena diren entahlah. Iko sana payah kau. Kau malah bagi baik. Semua ada. Payah. Kadang-kadang orang ku suka lah mangkong kawa. Jadi nan dulu tu bah kini yuki boleh. Jadi kadang-kadang naik kumbang-kumbang wae. Ya, Bu. Tapi itu ujiannya. Awak ambil baik, awak belok. Tapi orang cakap tu apa ya? Kalau bahasa dunia siananya lalamu nak kerimbo. Kerimbo? Tanam padi. Lalamu nak sualai. Kini bahasa kian hati. Itu itu tekanan jadi atau di kanan kawan. Lebih itu kau kayaknya dulu itu itu malahnya. Oh ya nak tawa mana kau rasul. Sana tamahkan di kau kaji bentuknya. Itu pengantar baca dan tapi kumau. Kadang-kadang sengaja orang mantang ke rumah kan. Kalau ambo termasuk lagi ia mengalami itu sama awak. Ya balai. Di balai. Cepat-cepat istighfar kan.
Cepet-cepet padaman jangan sampai diungkit. Cepet padaman orang tu. Tak usah baca. Jambu tu kalau nak sudah itu encak. Cuma balik perjuangannya. Bukan berarti wala berhasil, tapi balik perjuangan. Dan secara baca lain. Jambu kalau sudah menyampaikan itu sulit juga. Yang terbaik kok tak kanak-kanak atau diungki-ungki atau dijaga-jaga orang, encak kita padamkan dengan astagfirullah dan auzubillah. Ya, sedekah itu jangan diungki-ungki, pemberian, bantuan, pertolongan, kelapangan, kemudahan, jasa jangan diungki-ungki, namanya manni. Manni. Kalau memang untuk Allah, ikhlas kerana Allah, cukuplah Allah yang balas. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak akan dibalas. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, ya buat baik itu untuk kamu sendiri. Allah nanti akan balas. Tidak ada yang luput daripada Allah. Miskal pun tidak ada luput. Miskal. Seberat timbangan zarah tidak akan luput. Capek badian kesinan. Walaupun meskipun orang yang telah kita tolong, kita bantu, kita lapangkan, kita mudahkan, kita ringankan dan segala macam, mencilabi yang mencili awak, itu di pengunjian lawak sesudah itu. Biko diburuk-buruk nolawak. Segala macam lah. Cepat selingkuh diri kepada Allah. Coba akan tak maruk itu dah. Jadi memberantasnya baca auzubillah. Itu setan yang kerja. Auzubillah. Kemudian istighfar sebagai ujian. La tabtilu sadaqatikum bil manni, namanya manni, mengungkit-ungkit menyebut-nyebut. Wal adza, kata-kata. Kalau adza mencong, menyakitkan orang lain. Jangan batalkan sedekah dengan cara begitu. Kalladzi yunfiqu, seperti orang yang menginfakkan hartanya riya, karena riya. Orang riya begitu batalnya. Nah, itu kan perumpamaan. Alladzi yunfiqu malahu riya nas la yu'minu billahi wal yawmil akhir famataluhu, permisalannya kama tali safwanin alaihi turabun. Safwan itu ikutnya. Aneka batu itu nak opori. Ndak capuk. Ndak ada retak. Sehingga ndak ada ndak menahan. Kau bisa dikerjakan safwan, tapi kau ndak safwan, kau ndak batu tu. No batu. Dia batu tu tidak ada capuk, ndak ada retak, ndak kasar, licin saja. Jika kalau terletak debu tu tanah letihnya gampang apalagi bila ditimpu jalabe. Famasaluhu, perumpamaannya seperti batu licin. Di atas batu licin itu ada debu, lalu ditimpa wabil, hujan lebat, maka tinggalannya kembali jadi sangat licin. Itulah sedekah. Sedekah yang kamu berikan itu adalah seperti debu atau tanah di atas batu licin. Gampang hilang nilainya, balasannya si Allah. Anda bisa menghilangkan nilainya. Ujalabek apa? Menyabui-nyabui, ia mengungki-ungki kata-kata buruk. Itu ujalabek tu. Sedangkan tak ujalabek tiba main angin, tabang apalagi. Jadi ketika orang membaca-baca mengungkit-ungkit jasono, ketikanya menyakiti pihak penerima, itu jalabek tu. Tak tinggal la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tak ada kuasa terhadap apa yang telah mereka perbuat. Itu bahayanya. Bahaya. Rancak je kami laki-laki di Minang tu. Abu nak tunggu. Tunggu tu masih bisa menahan kan? Tunggu aku masih bisa menahan tak? Kalau betul licin, rancak je kami lah. Laju untuknya kami di Minang mah. Kami kau cuba buat tunggu Allah je daripada abu deteh batu.
Anang na TV pun jadi kami kayak itu mah. Kap setentangan apa? Kajiwa setentangan sedekah. Karena kata-kata yang baik itu kadang-kadang lebih bagus, lebih luar biasa nasihat-nasihat daripada pitih. Sebab tidak semua orang bisa kita lapangkan dengan pitih. Tidak semua orang butuh dengan pitih. Tidak semua orang yang dibutuhkannya itu kan. Betul kau? Kita balik-balik ke hadis baca kau. Kalau ada pertanyaan nanti kita selesaikan dulu. Kata Nabi, innakum sesungguhnya kamu la tasa'una. La tidak tasa'u, kamu tidak bisa melapangkan orang. Melapangkan orang atau memberikan kelapang kepada orang. Sehingga nya senang, nya gembira, nya suka. Kamu tidak bisa semata-mata dengan amwalikum, dengan harta benda. Walakin tetapi kamu bisa melapangkan orang wal liyasahum, dan hendaklah lapang mereka kau. Bisa melapangkan orang di antara kamu, dan hendaklah melapangkan mereka salah seorang antara kamu dengan apa? Basatul wajhi, wajah yang ceria dan berseri, dan akhlak yang perangai yang baik. Iko kalau kaji dan kapatangkan penyebab terbanyak yang mengantarkan orang masuk surga husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, di antara akhlak yang baik dan tira akhlak yang mulia yang diajarkan Islam itu adalah bermuka manis, berwajah cerah ketika bersua, bertemu dan berada di hadapan orang lain. Tidak mengamik-ngamik itu lain. Kalau mengamik marayu orang. Mengamik sih kata jom caliwak itu lain kaji. Ya. Kami le pelo galak le. Lalu itu ke pelo galak. Bilo ke pelo ku galak. Ya le tahu. Ya le itu. Kami pelo galaknya orang. Jadi di antara akhlak yang mulia itu adalah namanya bastul wajhi. Wajah cerah, wajah berseri-seri ketika bertemu dan bersua atau berhada di hadapan orang lain. Dan itu termasuk tawaduk, merendah diri. Bagaimanapun hati kita sedang gundah gulananya, resah gelisahnya, atau ada sekian banyak problem, kalau bertemu orang atau ke orang tu ke rumah awak tetap lapang, berikan wajah yang cerah. Apalagi basuh, jangan berdua saja gitu. Lebih-lebih juru dakwah. Ada juru dakwah kok kaku kepanjang sih. Kaku tu kaku lo keluarnya kan. Kalau nak hitam, tiap. Kalau nak putih, hitam. Kalau nak surga, aku kaku. Tak. Orang pun tak serik orang, tak serik menerima. Iya itu kan. Nah, dalam hal itu kata Ibnul Mubarak dalam kitabnya bahwa husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia atau perangai yang baik, adalah termasuk ke dalamnya talaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, itu termasuk husnul khuluq, perangai yang baik, akhlak yang terpuji. Wa bazlul ma'ruf, memberikan atau berbuat berbagai macam yang ma'ruf. Dan kaful adza, menahan, menghilangkan gangguan. Itu akhlak yang baik. Tidak boleh pandang remeh itu.
Tidak boleh. Sekali-kali jangan, dan jangan sekali-kali memandang remeh kebaikan itu walaupun secuil. La tahqiranna, halaman 2. La tahqiranna, hadis kedua. La tahqiranna, janganlah tahqirannya engkau menganggap remeh, sepele, atau menganggap hina. Hakir itu hina, remeh, sepele, tidak berharga. La tahqiranna, jangan engkau menganggap remeh, menganggap sepele, enteng. Apa itu? Minal ma'ruf, daripada perbuatan baik, walaupun agak syai'a, sedikit. Jangan. Walau, meskipun jikalau antalka, engkau bersua, engkau berjumpa, engkau bertemu, akhaka, dengan saudaramu sesama muslim, biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri. Jangan anggap enteng. Bertemu, berjumpa, bersua dengan orang lain, lalu kita menampakkan kegembiraan, wajah ceria, senang, berseri-seri. Jangan enteng. Itu kadang-kadang membuat orang lapang alamnya. Hanya di rumah entah mengang-mengang, kalau bahasa awaknya, entah bercakap lagi bini rumah, entah nak makan kan hanya pagi. Kecil orang gini angoknya buntan dua baru. Dan masalah di rumah segala macam. Tiba doa awak mu dua lo, laki mek di dunia. Ano bertemu awak kau dapat bisa nyogalak jawab. Mu dua lo. Nampakkanlah wajhin talqit, wajah yang cerah, terbantunya, lapang. Ketika itu nyo nak butuh pitih dah. Nyo butuh kawan sampai menghilangkan suntuan. Baik itu, ya, para boleh berangkat banyak. Masalah orang banyak. Ini berawal daripada rumah. Kalau rumah tangga tidak selesai, keluar bekon tidak selesai. Hanya keluar itu kadang-kadang mencari angin, mencari kelapangan. Ada laki-laki yang keluar itu memang tidak betah di rumah. Di rumah kok tidak tahu, kan tidak semua kan. Centang berenang, kusut masai, rumah tu muram atau bagaimanalah. Sehingganya keluar. Tiba-tiba tu terasa lapang. Bertemu dia kawan-kawan lapang. Itulah sedekah yang luar biasa. Jadi jangan pandang enteng, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Sekecil apapun perbuatan baik jangan pandang remeh. Tahqiranna, engkau betul-betul pandang remeh, enteng, sepele, tidak bernilai, tidak berharga. Jangan. Karena di kita perbuatan itu entengnya, tapi diorang kadang-kadang dia gadang faedah, gadang manfaatnya. Karena ini butuh itu. Meskipun engkau bertemu antalqa, engkau bersua bertemu dengan akhaka, saudaramu sesama muslim, hanya yang bisa engkau berikan kepadanya adalah senyum seulas, wajah berseri, tawanya lapang gitu. Kadang awakku membudua saya bertemu orang tu sakit kepala mikir awak. Ngalah juga samang aku cakap rumah atau lagi kau antar jadi rumah kini nak dipercerai bini lu nak rumah nak panjang tu dah awak berdua saja kan berdua saja jadi tidak boleh berdua senyum. Dalam hadis saja jika di atas sekali hadis dari Abu Zar, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah.
Halo. Tabassum, senyum. Tabassum itu senyum. Tabassumuka, senyummu. Fi wajhi akhika, kalau terjemahnya pada wajah saudaramu, tapi maksudnya ketika bertemu wajah, bersua, berjumpa dengan saudaramu, laka, untukmu itu sedekah, bernilai sedekah bagimu.